Selamat datang. Kali ini aku mau ceritain film yang sangat menarik tentunya. Judul filmnya adalah Ron's Gone Wrong. Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak miskin yang tidak bisa memiliki robot impian para anak-anak. Nah, yang penasaran nih langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan nih di sebuah perusahaan besar teknologi robot yang dipimpin oleh Mark. Nah, berawal dari garasi nih bersama teman-temannya yang bernama Andrew. Akhirnya dia berhasil menciptakan teknologi robot Bubblebot yang akan menjadi teman bermain bagi anak-anak di seluruh dunia. Lalu salah satu anak terpilih untuk pertama kali nih mencoba Bubblebot. Nah, saat disentuh pemiliknya, maka robot tersebut bisa mengetahui nih kesukaan pemiliknya. Saking canggihnya, robot ini bisa menari, bermain, dan berimajinasi bersama. Hold up. Me too. 360 degree. Okay. Sharing. Like it. Sampai akhirnya hampir semua anak memiliki teman robot Bubblebot. Tapi tidak dengan Barney. Dia tidak memiliki robot tersebut karena keadaannya yang tidak mampu. Sepanjang jalan dia melihat anak-anak bermain dengan teman Bebotnya. Nah, saat di jalan Barney hampir tertabrak mobil nih hingga salah satu paket Bebot terjatuh dan rusak. Lalu Barney tiba di sekolahnya. Terlihat semua anak membawa Bebotnya dan bermain bersama. You see how the magma from the upper mantle pushes Hey Samantha! Hey Sam! You hit ocean and it's a great blowout. Cool boy, I am fire! Saat jam belajar, semua Bebot ditaruh di tempatnya agar tidak mengganggu jam pelajaran. Dan saat jam istirahat, mereka semua bermain dengan Bebotnya. Tapi sedihnya tidak dengan Barney nih. Dia selalu sendirian karena tidak mempunyai teman sama sekali. Lalu gurunya yang tahu bahwa hari ini ulang tahun Barney langsung menghiburnya, dan gurunya meminta murid lain untuk bermain dengannya. Namun dia malah didekati oleh Rich yang selalu membuli dirinya. Saat sampai di rumah, nenek dan ayahnya sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk merayakan bersama dengan teman-teman Barney. Tapi di sini Barney tidak mengundang satupun temannya karena mengingat pesta tahun sebelumnya yang sangat kacau. Dia berharap akan mendapat hadiah Bebot, tapi ternyata hanya topi wool dan palu batu. Nah, kemudian bel berbunyi nih. Ternyata ada paket. Dia mengira itu Bebot, ternyata hanya batu yang dikirimkan oleh Rich untuk membulinya. Melihat Barney yang sangat menginginkan Bebot, ayahnya langsung pergi untuk membelinya. Nah, saat sampai di sana petugas Bubble menolak dibayar dengan kambing. Lalu ayahnya melihat salah satu Bebot rusak, langsung membelinya. Nah, saat bangun Barney senang melihat kado yang diinginkannya. Saat dibuka ternyata Bebot tersebut error yang tidak terhubung ke profil Barney dan terlihat seperti rusak. Seriously? Come on. Hi, insert registered name. Scan my database to find out how to do it. Oh, great. This is on the Bubble Network. Nah, Bebot tersebut bernama Ron. Melihat Ron yang rusak, dia berniat membawanya ke sekolah besok. Sesampainya di sekolah, Barney mencoba akrab nih kepada temannya karena telah mempunyai Bebot. Lalu saat pulang ke rumah, Barney kaget melihat kamarnya yang berantakan dan melihat Ron sedang menari di dapur dengan neneknya. Ternyata Ron masih tidak mempelajari tentang dirinya. Hal itu membuat Barney kesal. There's something wrong with it, Gran. Look alike, go the others. Work properly. 44, 45. Back and take it back. Lalu dia berniat mengembalikan Ron ke toko Bubble. Nah, dalam perjalanan Ron malah menghampiri taman bermain yang ternyata nih di sana ada Rich dan teman-temannya. Nah, si Rich yang mengetahui Ron milik Barney malah makin membuli Bebotnya. Why don't you sing that song with Freak Bot? Amy Bogomil, your grandmother's favorite. Sticky, sticky, sticky. Okay, I got it. Shut up. Saat Rich meminta Ron untuk berhenti bernyanyi, dia memukulnya dan Ron memukul balik Rich. Okay, come on. Let's go. Oh, Bebot. Incorrect. I can jump with a compressor. Oh, My recipe is gonna destroy you. so why does it destroy you? Seriously, back off. I'm gonna destroy you. I'm gonna destroy you. Hingga akhirnya Rich takut melihat Ron yang tidak seperti Bebot biasanya. Hal itu membuat Barney senang nih. Run. Right now. Controls and stuff. Incorrect.
I have no. Tapi kemudian polisi datang untuk membawa Ron ke toko Bubble karena Ron sudah menyerang manusia. Saat dicek petugas, ternyata Ron bibot ilegal yang tidak memiliki akses jaringan. Kemudian dia bawa nih ke tempat penghancuran. Nah, tidak terima Ron dibawa, Barney mencoba menyelamatkannya, lalu melewati berbagai rintangan dan berhasil lolos. Hey, stop! Uno, sorry, first ball. Final right here. Follow me. Puppy time! No, judge me. Hingga akhirnya dia tertangkap dan menyerahkan Ron ke petugas untuk dihancurkan. Ternyata yang dihancurkan itu bukan Ron, tapi bibot lainnya yang ditukar oleh Barney. Lalu diam-diam Barney membawa Ron pulang. Di sisi lain, Mark telah berhasil menjual 10 juta bibotnya. Kemudian wartawan menanyai tentang bibot yang menyerang anak-anak. Nah, di sini Mark yang panik langsung ke pusat bibot. Di sana dia melihat video Ron yang menyerang manusia. Tapi Mark bingung nih karena bibot buatannya tidak akan bisa melakukan kekerasan. Di sini Mark ingin mengecek Ron langsung, tapi staf memberitahu kalau Ron telah dihancurkan. Kembali ke Barney yang membawa Ron ke gudang. Di sana Barney diajarkan semua hal tentang dirinya, hingga melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama. Fit in. And build the butt. No, that was when I was like... Fitting in! Allergies, goats, wolves. God, what is... Setelah bersenang-senang, Ron dan Barney mengobrol bersama di atas bukit. Tiba-tiba Ron terjatuh dan berguling hingga sampai ke dalam rumah Savannah dan membuat kekacauan di sana. Nah, Savannah senang mengetahui Barney mempunyai Ron. Lalu bibotnya ingin berteman dengan Ron, tapi nggak bisa nih karena Ron tidak terhubung koneksi. Lalu Barney meminta Savannah merahasiakan tentang Ron. Barney dan Ron sampai di rumah dan mereka pun beristirahat. Nah, di sini ayahnya yang terus bekerja membuat listrik padam. Di sini Ron yang ingat bahwa Barney takut kegelapan langsung mengeluarkan cahaya dari badannya. Di sisi lain di perusahaan Bubblebot sedang terjadi kehebohan. Diketahui nih bahwa yang dihancurkan bukanlah Ron dan dia terlihat masih hidup. Mark yang melihat Barney dan Ron bersenang-senang dan tertawa bersama, itulah yang dia inginkan dari Bubblebot menjadi sahabat sejati manusia. Mark yang penasaran ingin melihat Ron langsung menuju rumah Barney. Kembali ke Barney yang akan berangkat sekolah, dia menyimpan Ron di gudang dan menyuruhnya tetap di sana. Tapi Ron malah keluar menyusul Barney. Dia mencari Barney hingga memanggilnya di jalan, sampai akhirnya menanyakan ke semua orang. On this picture, old woman, Barney likes rock like him. He likes rock hammond too. Okay. Fred Riffett, Fred Riffett. Saat jam belajar, Barney melihat Ron di sekolah. Dengan cepat dia menghampirinya. Lalu bel istirahat berbunyi. Semua anak-anak mengambil bibotnya masing-masing. Teman-temannya senang melihat Barney mempunyai bibot. Di lapangan terjadi kehebohan nih. Ternyata Ron mengundang orang-orang untuk berteman dengan Barney. Dari seorang preman, nenek hingga bayi. Tiba-tiba datang gurunya yang marah melihat kekacauan di sana. Lalu akhirnya Barney dipanggil ke kantor. Sementara itu Rich menanyai nih ke Ron kenapa dia bisa memukulnya. Ternyata Ron tidak memiliki kontrol keamanan dan bisa melakukan apa saja. Di sini lalu Rich yang tertarik langsung mengcopy bibotnya dari Ron. Kembali ke Barney lagi yang bertemu dengan Savannah. Ternyata dia telah memposting dirinya dan juga Ron. Tiba-tiba suasana di sana menjadi kacau. Semua bibot menjadi tidak terkontrol dan bebas diakses. Okay, 5, 10,000. All upgrades unlocked. Hey, you're the... Sehingga Savannah melakukan live streaming ke seluruh dunia. Me, Sesame Street, live streaming. You shall not pass this night. Dan di sini Rich mengambil semua bibot temannya, sampai bibot milik Rich menjadi raksasa dan ditampilkan dalam live Savannah. Tiba-tiba nih Savannah ditelan oleh bibotnya dan keluar seperti kotoran. Hingga akhirnya Mark berhasil menonaktifkan semua bibot di sana. Lalu Barney keluar dari sekolah nih dan membawa Ron juga. Dia sangat kesal melihat kekacauan yang dilakukan oleh Ron. Lalu Ron menanyakan apakah dia teman Barney. Tapi Barney menjawab bahwa dia hanyalah barang yang diberikan ayahnya. Di sini lalu Ron pergi meninggalkan Barney dan mereka akhirnya berpisah. Kemudian di perusahaan Bibot semua orang mengeluhkan atas kejadian di sekolah. Hingga para orang tua menjadi tak yakin tentang keamanan Bibot.
Karena Mark tidak punya solusi untuk masalah ini, Andrew yang akan mengatasi semua kekacauan ini. Di sini Barney melihat banyak petugas bibot di rumahnya. Lalu dia masuk ke dalam gudang. Di sini dia menyadari nih bahwa dia salah kepada Ron. Ternyata Ron berada di sana. Akhirnya Barney langsung meminta maaf kepada Ron, dan di sini mereka akan menjadi teman terbaik. Mendengar suara di depan gudang, dia langsung kabur bersama Ron yang dikejar oleh petugas bibot. Girl, it's trending. Do I look like I care? Okay. Girl, to the woods? Please don't tell anyone. Terlihat Andrew yang belum tahu nih keberadaan Barney, hingga dia meminta semua bibot untuk mencari Barney. Kembali ke Barney dan Ron yang bersenang-senang di dalam hutan, layaknya teman bermain. Is this one good? Let me hurt you. Grab my hand. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Gotcha. Her muscles are undersized, but they're not. Hingga sore harinya mereka duduk bersantai. Setelah sekian lama akhirnya Barney mempunyai teman yang asik seperti Ron. Singkat cerita, ayah dan neneknya Barney mendatangi rumah Savannah untuk menanyakan keberadaan Barney. Tapi di sini Savannah merahasiakan keberadaan Barney. Besok paginya Barney dan Ron bangun dari tidurnya dan mereka masih berada di hutan. Nah, di sekolah jam istirahat digantikan dengan pelajaran matematika. Lalu Savannah menemui Rich mengatakan Barney kabur hingga masuk ke hutan. Dan itu semua ulah mereka. Sementara itu Barney mencari sesuatu untuk menyalakan api. Lalu Ron mempunyai ide nih, memakai celana dalam Barney untuk dibakar. Kemudian baterai Ron tersisa hanya 5%. Barney meminta Ron untuk mematikan daya agar menghemat baterainya. Di sisi lain, Andrew yang mendengar percakapan Savannah dan Reese, dia langsung menyuruh seluruh bibot mencari Barney di hutan. Sedangkan Mark langsung pergi menemui Barney di hutan. Kembali ke hutan, Barney sambil membawa Ron menghindari para bibot yang mengejar mereka. Hingga Barney terjatuh dan asmanya kambuh. Ron. Andrew. Diam-diam Andrew yang sudah menemukan Barney, dia meminta semua stafnya untuk pulang. Begitu juga dengan semua bibot kembali ke pemiliknya. Keesokan harinya Ron menggendong Barney yang tidak berdaya. Must survive middle school. Stay with me. Savannah dan teman-temannya Barney melihat Ron langsung menghampiri Barney yang sudah lemas. Not your friends? Alright, deep breaths. Everything's okay. Dad's here. Di perusahaan bibot terlihat semua orang kagum melihat aksi Ron yang menyelamatkan pemiliknya, dan video itu menjadi trending topik. Grab it! I'm on it. Stand back. Let me take Give me No. You can't take him. We won't let you. That body is burning. R.I.P. Ron. How sad. Barney sudah berada di rumah sakit. Savannah dan teman lainnya sadar nih bahwa mereka sudah mengenal Barney sejak kecil. Namun mereka tidak pernah akrab dengannya. Singkat cerita, lalu Barney pun sadar. Dia langsung mencari Ron. Di sini Mark pun datang membawa Ron yang sudah diperbaiki. Tapi Barney sadar bahwa itu bukanlah Ron yang dia kenal. Ternyata nih memori Ron yang lama dicadangkan ke dalam server di perusahaan. Saat Mark mencoba mengembalikan memori lamanya, dia tidak mendapatkan akses masuk ke server nih karena Mark dipecat dan CEO Bubble digantikan oleh Andrew. Di sini lalu Barney bertekad mengambil memori tersebut agar bisa mengembalikan Ron yang seperti dulu. Di sini ayah, nenek dan teman-temannya ikut membantu Barney. Nah, Mark yang melihat tekad Barney untuk menyelamatkan sahabatnya yaitu Ron, dia pun membantunya. Lalu ayah dan neneknya Barney pergi ke kantor pusat untuk mengelabui petugas bibot agar bisa masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Andrew yang sekarang telah menjadi CEO, dia mempromosikan bibot terbarunya. Tiba-tiba aja nih listrik padam. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan menjalankan misi mereka. Okay, this way. Print recognition. Lights, sprinklers, aircon. Di sini Mark masuk ke ruangan kendali dan Barney membawa Ron ke dalam server.
Singkat cerita, hingga akhirnya Barney berhasil masuk ke dalam server, sedangkan ayah dan neneknya tertangkap oleh Andrew. Di sini Andrew mengatakan yang sejujurnya bahwa dia menggunakan Bebot untuk memata-matai semua anak hingga data-datanya bisa dijual. Dia juga membenci semua anak-anak di dunia. Andrew yang menyadari Barney berada di dalam server, dengan cepat dia mematikan semua server. Rona, where are you? I'm already for that. What is this? System at 10%. 2%. Rona. Nah, saat dalam kegelapan ada sesuatu yang bersinar dan itu berasal dari memori Ron. Whoa. Like, alive. Di dalam server, Barney melihat rekaman semua teman-temannya. Ternyata mereka semua merasa kesepian sama seperti dirinya. Hingga Ron meminta untuk menghubungkannya ke semua Bebot agar semua Bebot bisa akrab ke semua manusia. Lalu Barney pun setuju dan Mark mencoba membantunya. Tapi sedihnya nih, ternyata Ron akan menghilang nantinya. Di sini Barney pun berubah pikiran, tapi Ron mencoba meyakininya bahwa dia tetap akan menjadi sahabat sejatinya. Begitu juga dengan semua teman-temannya. We'll swap them all for a good one. Go. Di sini akhirnya Barney merelakan Ron. Lalu Ron mulai di-restart dan memorinya dihubungkan ke semua server Bebot. Barney pun keluar dan menemui ayah neneknya, sedangkan Andrew kembali ke acaranya. Tapi di sana ada Mark. Dia mengirimkan video rekaman Andrew yang mengatakan tujuan aslinya. Melihat itu, Andrew mengundurkan diri dari CEO dan akhirnya Mark kembali menjadi CEO Bebot. Singkat cerita nih, 3 bulan kemudian semua Bebot terlihat sangat akrab kepada pemiliknya, layaknya sahabat sejati. Nah, Barney sangat senang nih dengan kehidupan barunya berkat Ron. Karena itulah semua Bebot sangat akrab dengan Barney. Karena itu semua terjadi berkat memori lama Ron. Di akhir film, akhirnya Barney mempunyai teman-teman yang sangat akrab. Akhirnya film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film Ron's Gone Wrong.